bukan oleh kuat dan gagah orang. Karena itu tahun 2023 disebut tahun ketaatan yang penuh dengan berkat yang melimpah. Setiap orang yang taat kepada Tuhan di tahun 2023 akan masuki pintu kasih karunia. Di dalamnya berisi kemurahan, keberuntungan, keberhasilan, kelimpahan, kemenangan, kemasyuran, dan kejayaan. Dan di tahun 2023, orang-orang yang tinggi hati, keras kepala dan congkak, di masa kesusahan yang lalu akan masih diteruskan di kesusahan 2023 sampai akhir masa hidupnya di dalam keputusasaan. Sebab jikalau kebodohan masih menjadi selubung hidupnya karena kebebalan hidupnya, karena hatinya yang tertutup, satu keadaan ini akan menghancurkan satu rumpun keluarga, kata Tuhan. Karena itu berilah tongkat, usirlah dia daripada dia mematikan satu keluarga. Nama Tuhan, Shalom. Mari kita sama-sama untuk mempersiapkan hati kita, untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, sebab Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara hidup kami, menyertai tiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, dan juga kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dan Roh-Mu yang kudus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dalam hadirat-Mu Tuhan kami puas Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada terang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu kami bebas Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa
Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Lewat hamba-Mu, semaikan benih-benih firman-Mu dalam hidup kami. Biar setiap kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Lewat setiap perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kami dikuatkan. Sebab di dalam firman-Mu ada terang kehidupan kami. Biar setiap kami mengenal Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidup.
Dan Engkau memberkati kami dengan kasih-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu luar biasa di dalam hidup kami. Berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Tuhan buat di dalam hidup kami. Dan pagi ini kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, hendak mendengarkan akan isi hati Tuhan. Curahkan roh hikmat, pengertian yang benar akan Kau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ada satu mimpi supranatural, suatu mimpi yang sangat berkesan saya alami di permulaan bulan Februari ini. Dalam mimpi itu nampak saya bertemu dengan pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa ini memegang tangan saya, lalu membawa saya masuk ke suatu tempat lingkungan keluarganya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Lalu saya melihat anak-anaknya, mantunya, keluarganya berkumpul main musik, dan pemimpin bangsa ini bernyanyi. Dan di dalam mimpi itu saya punya kerinduan untuk ikut serta di dalam sukacita keluarga pemimpin bangsa ini. Tapi suara lembut itu berkata pada saya, engkau tidak menguasai alat musiknya. Jadi suara yang lembut itu membuyarkan semua keinginan saya. Lalu nampak dalam mimpi itu kembali pemimpin bangsa itu memegang tangan saya, terus membawa saya berjalan melewati ruangan itu. Tiba-tiba kami ada di suatu tempat yang terbuka. Seakan-akan jaraknya dekat di dalam mimpi itu, suatu perpindahan yang dekat, tapi nampak suatu tempat yang sangat berbeda. Kalau tadi di suatu ruangan eksklusif, ruangan keluarga, sekarang berada di suatu tempat yang sangat asing sekali. Dan tiba-tiba dari satu kejauhan ada satu sosok, satu pribadi memegang tangan saya yang lain. Dan pemimpin bangsa melepaskan tangannya. Lalu satu pribadi yang saya lihat familiar, rasanya kenal, tapi kok seakan-akan dalam mimpi itu tertutup. Lalu dia berbicara tentang hal-hal di dalam hidup saya, seperti suatu nubuatan, seperti suatu pembacaan riwayat hidup. Lalu dikatakan, saya dengar, yang saya masih ingat adalah dikatakan, dalam hidupmu ada kedukaan yang besar. Lalu sesudah dia membaca semua, dia beranjak pergi baru 2-3 langkah. Lalu di dalam diri saya ada suatu suara lembut lagi, dan lidah saya tiba-tiba berkata sendiri suatu bahasa yang saya ingat adalah seperti bahasa Sanskerta. Saya tidak ngerti, tapi itu seperti itu bahasanya kira-kira. Lalu tiba-tiba sosok pribadi itu berbalik arah dan memandang saya. Lalu dia menerjemahkan kalimat yang saya sebutkan dalam bahasa yang sangat asing buat saya. Sayang saya tidak ingat karena terjemahannya itu tertutup. Dan lalu sesudah itu pribadi yang nampak familiar tapi kok rasa asing juga ini beranjak. Dan ketika dia balik badan, itulah saya ingat sosok ini saya pernah berjumpa beberapa kali di dalam pengalaman supranatural yang merupakan suatu sosok yang sangat dikejar di dalam dunia pertapaan. Konon katanya kalau belum berjumpa dengan Sang Besar yang berkuasa bagi para pertapa ini, pertapaan itu belum lulus. Saya bertemu beberapa kali dalam pengalaman pribadi supranatural, baik itu lewat perjumpaan pribadi dalam rupa seorang wanita tua yang nampak dari belakangnya seperti ada gambaran batu-batu, ataukah dalam suatu mimpi. Dan ini datang lagi dalam mimpi. Lalu dia pergi, lalu pemimpin bangsa kembali memegang tangan saya. Lalu kami mau beranjak, tapi saya berkata, izin sebentar sebelum pergi, saya ingin pamit sama. Tiba-tiba muncul kata Eyang. Saya ingin pamit dengan Eyang. Lalu tiba-tiba pemimpin bangsa berkata, udah yang ini aja mewakili semuanya. Lalu saya melihat penampakan yang lebih asing lagi. Manusia yang kecil-kecil tetapi
sangat berkarisma. Lalu saya pamit dengan mereka, lalu sang pemimpin bangsa berkata, engkau seharusnya banyak bergaul dengan orang-orang seperti ini. Dan saya melihat lingkungan itu sebelum saya beranjak pergi. Lalu nampak di dalam mimpi itu saya menaiki tangga dan menggendong seekor binatang. Binatang itu seperti domba ataukah kambing. Saya gendong, lalu saya beranjak naik. Baru berapa langkah naik, nampak di sebelah kiri ada suara yang memanggil. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suara itu seperti saya kenal. Dan ketika dalam suatu penglihatan mata batin, saya kenal wanita ini adalah wanita dalam Tuhan yang barusan meninggal dunia, yang saya tahu pernah berbuat salah besar di dalam kehidupan saya oleh karena pernyataan-pernyataan fitnahnya, oleh perkataan-perkataannya yang negatif. Padahal dalam kehidupan melayani, saya sudah lakukan banyak mukjizat dalam hidupnya. Menyelamatkan keluarganya dari bencana perceraian, menyelamatkan keluarganya dari bencana kanker, dan membuka jalan pintu terobosan kehidupan, ekonomi, keuangan. Tidak ada andil saya sama sekali untuk memberinya alasan untuk berbuat jahat dan menebar fitnah. Tapi semua itu saya sudah lupakan. Dan tapi di dalam mimpi, wanita ini ternyata ada di alam ini. Ternyata inilah alam yang mungkin bukan sorga Yesus. Lalu saya terus berjalan, tapi ada satu kerinduan untuk menoleh. Dan ketika saya menoleh, hilang wanita ini. Lalu saya terus naik dan meletakkan binatang yang saya gendong seperti domba itu. Lalu tiba-tiba di belakang ada adik perempuan saya dengan suaminya yang ikut. Lalu kami di ujung tangga itu suatu dataran yang tinggi, dan kembali pemimpin bangsa itu duduk di sebuah meja. Lalu adik saya berkata sama saya, kok mau kasih uang nggak? Maksud adik saya itu adalah memberi persembahan kepada pemimpin bangsa. Lalu saya mengangguk. Dia berkata, sebentar lagi habis loh kok masanya, karena nanti kalungnya akan diambil daripadanya. Saya mengangguk-angguk. Lalu mimpi itu berakhir, dan sebelum mimpi itu berakhir ada suatu suara yang sangat agung berkata, 1 Korintus 3. Saya terjaga pagi itu dalam suatu pendengaran 1 Korintus 3. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki bagian ketiga dari pengertian pesan Tuhan, yaitu ketaatan membawa kelimpahan. Kita mau lihat 1 Korintus 3 yang disampaikan suara agung dalam mimpi itu dengan pengertian-pengertian dari Roh Kudus, untuk kita belajar menerima pesan pewahyuan secara langsung dari Bapa Surgawi, untuk kita mengkajinya, untuk mengujinya, untuk merefleksikan hidup kita, untuk melihat dan memperbaiki kekeliruan, kesalahan, dan pelanggaran hidup, untuk mencapai ketepatan di dalam kehidupan, supaya jalan lurus, jalan tenang, jalan yang membawa pada kelimpahan kehidupan yang dijanjikan Tuhan Yesus itu bisa tergenapi di dalam hidup kita semua. Mari bersama-sama kita lihat terlebih dahulu apa yang dipesankan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Perikopnya perselisihan. Beginilah firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci menyatakan kepada kita perselisihan dan iri hati adalah ketidaktaatan. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, apabila kita masih hidup di dalam dimensi perselisihan, hidup masih punya roh iri hati, kelimpahan tidak akan datang. Artinya kita tidak taat kepada Tuhan. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sebagai suatu peringatan, surat yang dituliskan sebagai suatu parameter untuk kehidupan taat, hidup melimpah. Tapi semua itu hancur oleh karena perselisihan dan oleh iri hati. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dikatakan kamu belum bisa makan makanan yang keras. Kamu selalu inginnya yang susu. Ada banyak orang masih senang dinina bobokkan, masih senang mencari apa yang menyenangkan telinganya, masih mengejar apa yang menurut pengertiannya, menurut apa yang dibangun oleh keegoisan rohaninya. Mereka tidak mau menyadarkan dirinya untuk belajar mengkoreksi hidup, untuk merefleksikan hidup, untuk membuka lembar manusia dalam, untuk diperbaharui Tuhan. Oleh karena itulah Rasul Paulus berkata, kamu itu masih manusia duniawi. Saya terkejut waktu disingkapkan oleh Roh Hikmat tentang semua ini, Bapak Ibu. Mengapa? Kok anak-anak Tuhan masih disebut manusia duniawi? Ternyata manusia duniawi di dalam kehidupan kekristenan ini ditandai oleh perselisihan dan iri hati. Jikalau orang melayani Tuhan, jikalau orang berharap kepada Tuhan, hidup ingin mencintai Tuhan, sejak zaman dahulu sudah dinyatakan, meskipun kamu nampak saleh, sangat-sangat melakukan semua pekerjaan Tuhan dengan melebihi banyak orang, tetapi kalau engkau memiliki perselisihan dan memiliki iri hati, engkau disamakan dengan manusia duniawi. Oleh karena itulah sejak zaman dahulu sudah diperingatkan kepada kita, jangan mengkultuskan hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai pengkultusan hamba-hamba Tuhan menjadi celah terpecah-pecahnya kekristenan. Jangan mengkultuskan organisasi. Jangan mencintai organisasi melebihi mencintai sesama. Karena hal itu sama dengan penyesatan, di mana kehidupan seperti itu akan membawa kita masuk di dalam iri hati lagi. Dan ketika roh iri hati masuk di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan berkeluarga, kelimpahan akan hilang, digantikan dengan kekeringan, kesulitan keuangan, kesusahan hidup, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, persoalan tidak berhenti-henti datang. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, diperingatkan juga kepada kita, jangan mengkultuskan doktrin. Doktrin itu Bapak Ibu suatu keadaan yang kita perebutkan tentang kebenaran, seakan-akan kita tahu sekali dan menguasai sekali. Padahal kalau kita kaji, kita uji, semua yang kita perebutkan itu pada akhirnya kita harus mengakui bagaimana mungkin manusia hidup tidak melebihi 120 tahun bisa mengkaji dan bisa menentang atau juga membela suatu kebenaran yang kekal. Kitab suci, firman, Roh Kudus, Tuhan Yesus itu adalah kekekalan. Sedangkan kita ini adalah kefanaan, sesuatu yang akan binasa selagi hidup. Dan di muka bumi ini hanya selagi hidup tuh usianya, kesempatannya hanya maksimal 120 tahun. Itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Rata-rata sekarang 670 sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita belajar melihat hari ini untuk membuka diri bahwa mengapa kekeringan, kesusahan, kesulitan keuangan, persoalan keluarga, persoalannya tidak berhenti-henti terjadi, dan kita didera stres, insomnia, tekanan hidup. Oleh karena masih area hidup kita itu di dalamnya adalah perselisihan dan iri hati. Inilah jawaban Tuhan. Inilah yang merupakan kunci yang mendasari kehidupan kita dan jawaban dari Tuhan. Mengapa yang sering kita pertanyakan kepada Tuhan, ini sudah terjawab Bapak Ibu. Oleh karena itulah ketika kita melakukan pengkultusan, kita tidak sadar bahwa kita sedang masuk di dalam suatu
keadaan hidup yang terkutuk. Nabi Yeremia di dalam Yeremia 17 ayat 5 pesankan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat, ketika semuanya melenceng, bergeser dari ketepatan di dalam Tuhan, isinya adalah kehidupannya penuh dengan kutuk, Bapak Ibu. Kutuk adalah suatu keadaan yang terbalik dari berkat. Kalau kasih adalah berkat, maka kutuk adalah kebencian. Kalau penguasaan diri adalah berkat, maka kemarahan, iri hati adalah kutuk. Kalau damai adalah berkat, maka perselisihan adalah kutuk. Kita bisa melihat suatu area yang kita masuki dalam kehidupan, di manakah kita berada di dalam ketepatan yang diajarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga melihat sebenarnya apa sih yang mendasari, apakah yang menjadi solusi, dan bagaimanakah parameter kasih mula-mula itu bisa berbalik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pernah pesankan di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, supaya kita kembali untuk menjadi murid Yesus. Bagaimanakah untuk kembali menjadi murid Yesus? Itu kita harus hidup di dalam kasih. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi suatu dalil apapun yang melebihi hidup menjadi murid Yesus. Wajib untuk mengasihi. Inilah jalan yang utama, inilah jalan yang pertama untuk kita mentransformasi hidup kita, untuk kita mengembalikan hidup kita, untuk supaya hidup kita menikmati semua kekayaan kemuliaan yang dijanjikan Tuhan, supaya semua janji-janji Tuhan itu di dalam hidup kita tergenapi selagi kita hidup, bahkan turun-temurun bagi anak cucu kita. Dan yang kedua, dan yang sama dengan itu, mari kita baca sama-sama di dalam Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Berikutnya, siapa yang terbesar di antara para murid? Beginilah firman Tuhan. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat hal kedua yang sama dengan yang tadi disolusikan Tuhan kepada kita untuk menjadi murid Yesus, yaitu wajib untuk mengasihi. Yang kedua adalah supaya kita hidup rendah hati. Orang rendah hati itu orang yang taat. Kalau kita tidak rendah hati, kitab suci membentangkan kepada kita akan terjadinya pertengkaran. Bahkan murid-murid pada generasi murid-murid yang pertama, generasi dasar yang akan membentuk gereja mula-mula, ketika Roh Kudus belum masuk di dalam mereka, meskipun mereka sudah terima firman, mereka melihat langsung keajaiban firman, tetap mereka bisa bertengkar. Kenapa? Karena ambisi, karena motivasi hati. Oleh karena apa? Oleh karena yang dipandangnya semuanya tanpa disadarinya adalah hal-hal duniawi, untuk berebut menjadi terkemuka, untuk berebut jadi terpopuler, untuk berebut menjadi yang paling dipuji oleh manusia. Kitab suci berkata, yang disukai, yang dipuji manusia, dibenci Allah. Ini dasarnya, Bapak. Kenapa? Karena terjadinya penyesatan, terjadinya pelencengan, terjadinya hal-hal yang mendukakan roh Tuhan, hal-hal yang melanggar dari kesederhanaan Yesus, melanggar dari kodrati sebagai model, sebagai teladan di dalam kekristenan ini. Oleh karena apa? Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita berdiri di altar, di mimbar Tuhan, tanpa kita sadari bahwa tanggung jawab itu disepadankan dengan kepercayaan Tuhan. Makin banyak diberi, makin banyak dituntut, makin banyak dipercaya, akan lebih banyak lagi tuntutan dari Tuhan. Konsekuensi inilah yang harus disadari oleh para hamba-hamba Tuhan, yang harus disadari oleh umat Tuhan, yang harus disadari oleh kita orang-orang pilihan Tuhan, bahwa kita harus menjaga diri kita bukan untuk diri kita pribadi. Kita harus menjaga diri kita juga untuk keluarga kita, bahkan untuk umat Tuhan, bahkan untuk seisi dunia ini, supaya garam dan terang kehidupan itu memancar lewat hidup kita, dan Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan,
Kitab suci sudah menyatakan kepada kita bahwa hanya orang yang taat akan hidup dalam kelimpahan. Ini sudah menjadi suatu pedoman bahwa Tuhan Yesus berkata yang terbesar itu pelayan. Dan kamu harus jadi kayak anak kecil, kamu harus rendah hati. Nah, perhatikan, semua ini terkunci di dalam pemahaman penghikmat. Karena penghikmat menyimpulkannya di dalam Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini sudah merupakan suatu kunci yang menjawab akan hidup kita hari ini. Dan kita harus belajar untuk berkata, ya, aku salah. Ya, aku keliru. Ya, aku tersesat di jalan kehidupan ini. Ternyata kekristenanku yang kuanggap ternyata banyak hal yang kukerjakan, banyak hal yang kupentingkan, ternyata semua itu bentuk hal-hal duniawi di dalam diriku yang masih egois, yang belum mencapai imago Dei, rupa gambar Yesus belum terbentuk sempurna. Kenapa? Karena kamu belum bisa mengasihi. Kamu belum sungguh-sungguh dan tulus dan murni mengasihi. Dan kalaupun kamu mendukung pekerjaan Tuhan, kamu memberinya supaya seluruh dunia tahu bahwa kamu sangat beramal dan sangat cinta Tuhan, dengan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kamu melakukan semua itu supaya dipuji manusia. Karena itu kitab suci berkata, kamu sudah dapat upahnya di dunia. Di sorga upahnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena engkau lari dari kasih yang tulus dan murni yang tersembunyi yang selalu diajarkan Tuhan itu. Karena itulah kitab suci membentangkan kepada kita suatu pemahaman. Hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan adalah suatu parameter yang paling penting untuk orang memasuki suatu dimensi kehidupan, yaitu kehidupan orang berhikmat. Hanya orang berhikmat akan hidup di dalamnya nampak ketaatan, di dalamnya nampak akan kasih, di dalamnya nampak berpikir panjang, di dalamnya nampak tutur katanya, keputusan hidupnya, jalan-jalan hidupnya, itu isinya adalah pendamaian. Ini adalah sesuatu yang harus kita sadari bahwa diri kita ini harus kita lihat. Kita sudah menjadi kupu-kupukah yang membuat semua orang melihat Yesus begitu luar biasa? Ataukah kita ini masih ulat? Sana sini masih gatel oleh karena hidup kita. Semua orang berselisih. Kita sendiri di mana-mana berselisih paham dengan semua orang. Lalu kita juga sering kali berkata, wah itu gereja jelek, itu hamba Tuhan jelek. Kita pindah-pindah ya. Tanpa kita sadar kita adalah ulat bulu rohani itu. Manusia Kristen yang masih duniawi itu, yang tidak pernah refleksi dan bercermin siapa dirinya. Seseorang yang belum selesai dengan dirinya akan terus menjadi troublemaker dalam kehidupan. Hanya orang-orang yang sudah melihat dirinya, menemukan dirinya, baru bisa melihat dunia begitu luas. Hanya orang-orang yang sudah menyerahkan keakuannya dan meraih kasih Yesus yang penuh dengan kemurahan, kesopanan, kasih yang tersembunyi, kasih yang tulus, kasih yang memberi, baru bisa jadi berkat roti hidup dalam kehidupan ini. Dan dia baru bisa melihat kasih Yesus seluas samudera raya itu. Belum ada apa-apanya yang dia kerjakan, semua itu dia akan terus berkata, yang ku kerjakan ini tidak ada artinya dibandingkan pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Kita akan langsung bisa menemukan orang-orang rendah hati itu lahir. Dan orang-orang rendah hati itu layak untuk kita berkomunitas, layak menjadi sahabat kita, layak menjadi lingkungan pergaulan kita. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam hidup ini hanya akan datang dua hal. Kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Karena itulah supaya kita bisa menjaga manusia dalam kita, sisi pergaulan luar kita, sisi yang akan mempengaruhi manusia dalam kita, kita harus bergaul dengan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang taat, orang-orang yang hidup berkeluarganya jadi berkat, orang-orang yang bobot bibit-bibitnya kita kenal dengan pasti. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kepada saya tentang hal-hal yang Tuhan berkata, lihat kisah perjanjian lama. Ada yang dijadikan contoh-contoh kehidupan kekristenan ini, Bapak Ibu. Meskipun itu bernuansa Taurat, kita bisa melihat rumpun keluarga para pendahulu. Kita harus melihat akhir hidup mereka, kita harus teladani imannya. Tetapi akhir hidupnya kita harus pelajari untuk kita perbaharui dalam hidup kita. Karena ternyata dalam kehidupan kekristenan sejak perjanjian lama, sejak zaman dahulu kala sampai hari ini, Tuhan masih memberi apa yang terjadi dahulu masih terjadi hari ini. Yang di bawah kolong langit ini semuanya masih ada dan akan terus ada. Tuhan mencari yang lalu.
Karena itu ketika Tuhan mencari yang lalu, kita juga harus belajar memperbaiki hidup kita dengan melihat apa yang terjadi, apa yang kita dengar, untuk tidak kita hakimi, tapi untuk kita petik hikmatnya, memperbaiki manusia pribadi kita, memperbaiki rumpun keluarga kita, menselaraskan hidup berkeluarga, menselaraskan kesempatan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, dan turun-temurun anak cucu kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena sampai hari ini kita masih bisa melihat, loh, kok hidupnya seperti itu, kok karyanya seperti itu, kok anak cucu mantunya kayak gitu ya. Jadi kita bisa melihat suatu kesalahan di dalam kekristenan ini adalah ketika semua arahnya itu pembangunannya lahiriah, hanya fisik gedungnya, hanya mengumpulkan harta genggam berkaratnya, hanya pertunjukannya, kemudian L-nya, semua itu kekosongan. Ketika hari Tuhan tiba, semua itu dijungkir balikan, dan sampai hari ini warisan rohaninya hilang, semua tertutup dengan semua hal yang duniawi, hal-hal yang mendukakan Tuhan, hal-hal yang melanggar firman, hal-hal yang pada akhirnya di akhir hidupnya kita nampak jelas memulainya dengan roh dan mengakhirinya dengan kedagingan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita lihat sisi yang lain. Kita ikuti sambungannya di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-23. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang kedua dipesankan bahwa dasar hidup orang beriman adalah Yesus. Ini mutlak, tidak bisa ditawar. Karena itulah kita harus punya mezbah doa. Kita harus membaca, merenungkan firman siang dan malam. Hidup menurut pengaturan firman, bertindak hati-hati, hidup di dalam kasih, mempunyai telinga seorang murid, mempunyai lidah seorang murid. Setiap yang kita dengar itu harus benar-benar datang dari Sang Master, Guru besar kita Yesus, yaitu firman yang hidup itu.
Dan setiap segala sesuatu yang masuk di dalam diri kita itu, Yesusnya harus membesar. Hingga apa yang disemaikan dalam firman itu membuat Yesus dalam kita semakin besar. Apa tandanya Yesus besar di dalam hidup kita? Kita hidup berhikmat, kita menjauhi kejahatan, kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup jadi berkat, kita hidup mengasihi, kita dan berkeluarga hidupnya transparan jadi berkat, bobot bibit-bibitnya dikenal semua orang, bahwa hidupnya di altar, di mimbar, di dalam perkataannya, semuanya itu adalah sesuai. Tidak ada dosa kemunafikan rohani. Dan karena itulah apa yang besar di dalam diri kita ketika firman itu berbuah, keluar jadi perkataan-perkataan yang mendamaikan, perkataan nasihat yang menolong sisi dunia ini untuk menemukan Yesus, perkataan yang jadi berkat bagi sesama, perkataan yang mendamaikan perselisihan, perkataan yang membuat semua roh iri hati padam, perkataan yang membawa kita masuk pada suatu keadaan bahwa kita sadar ketika kita membiarkan api iri hati membakar di mana-mana, kita tidak menyadari ketika kita ikut andil mengipas, suatu hari api yang sama akan membakar hidupmu. Engkau sendiri akan terbakar oleh buah iri hati itu. Kalau kita padamkan hari ini, kita menyadarkan saudara-saudara seiman kita, sudah jangan ngomong negatif lagi, sudah jangan berselisih paham lagi, kita akan mewarisi apa yang dinyatakan di dalam firman, bahwa orang-orang damai, orang-orang yang suka di dalam hidupnya, di dalam kasih, itu akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan punya kekayaan di muka bumi. Adalah ditandai ketika kamu hidup berdamai, hidup mendamaikan orang, hidup menyatakan kasih, menolong banyak orang, dan membuat semua perselisihan itu rohnya padam. Maka warisan Tuhan di dalam hidupmu adalah berkat-berkat bisnis, berkat-berkat rumah, berkat-berkat gudang, berkat-berkat perkebunan, berkat-berkat pertambangan, berkat-berkat ibu kota, berkat-berkat kedudukan Tuhan beri. Hanya orang-orang yang berdamai dan dipesankan Tuhan bahwa tahun 2023 ini, orang-orang pendamai ini akan duduk di tempat-tempat terhormat. Bahwa orang-orang yang sudah Tuhan lihat kualitasnya, mencapai kuotanya, sudah capai kegenapan waktunya, tahun 2023 ini Tuhan akan angkat. Tuhan akan buka pintu lebar buat anak-anaknya, orang-orang pilihannya, duduk di tempat-tempat terhormat. Karir mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, kehidupan ekonomi mereka akan Tuhan angkat dalam sekejap, Bapak Ibu. Dan dasar karakter Kristus yang kuat di dalam mereka sekejap membuat mereka akan melebihi banyak orang. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Haleluya. Nah, karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tidak usah nunggu khotbah, tidak usah nunggu audio, tidak usah nunggu lagu-lagu. Mulai dari pembacaan firman, renungkan firman siang dan malam, hiduplah dalam kebenaran firman. Dan kalau kita sudah dibaptis dalam roh, tidak usah tunggu lagi. Di mana-mana, di semua kesempatan, di mobil, di kamar mandi, di tempat tidur, di meja makan, di tempat kita santai, berdoa dalam roh. Kalau kita digerai Tuhan, bahkan di tengah kerumunan, berdoa di dalam hati. Semua punya tempat, isi segala sesuatunya adalah hati kita sama Tuhan. Orang-orang yang berpaut sama Tuhan selalu punya tempat, punya waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan. Karena mesbah mereka adalah mesbah doa yang hidup. Kemana-mana bersama Tuhan Allah yang hidup, mereka akan selalu hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan akan selalu hidup di dalam hidup mereka. Haleluya. Nah, yang ketiga, yang terakhir dikatakan, ujian api akan menampakkan hidup seseorang. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, masa pandemi COVID-19 kita sudah lihat sedikit waktu lagi mungkin akan berlalu. Ataukah seperti yang dipesankan Tuhan di tahun 2023 ini, justru ketika dunia tidak bisa melewatinya, akan memerah lagi sisi dunia, datang lagi bencana kematian. Entahkah datang dari pandemi, ataukah dari bencana perang, ataukah dari bencana krisis dan resesi. Dunia sedang memasuki dimensi, tanda kutip, apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya Tuhan sudah pesankan dalam kitab suci, jangan menipu diri sendiri. Di dalam kekristenan akhir zaman ini, banyak sekali kita menemukan pertunjukan yang nampaknya rohani, tapi isinya adalah duniawi. Kita bisa melihat semuanya berkiblat lahiriah kedagingan, bukan roh cinta akan Tuhan. Kedagingan itu isinya adalah pertunjukan, roh itu adalah penyembahan. Duniawi itu isinya adalah pamer, roh itu tersembunyi. Duniawi itu isinya adalah pelit hanya untuk diri sendiri. Roh itu tersembunyi memberi dan menolong.
Duniawi itu isinya adalah mau menang sendiri, populer sendiri, dan diakui, dipuji semua orang. Roh itu selalu meralat hal-hal yang keliru. Roh itu selalu mendamaikan dan menyatakan bahwa Yesus yang utama. Roh itu semua orang lebih dipentingkan melebihi dirinya. Jadi kita bisa melihat suatu keadaan yang kontradiksi yang disodorkan dalam kehidupan akhir zaman. Kitab suci berkata, jangan kamu menipu diri sendiri. Artinya, jangan sampai kita melakukan semua ritual rohani kehidupan kekristenan secara saleh dan berlebih-lebih. Tetapi di hadapan Tuhan isinya kosong. Seperti sebuah alat penampian. Ternyata ketika diangkat, itu tidak berisi dan sekejap akan tercampakkan. Demikianlah Tuhan berkata, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup dalam kekristenan ini, hidup menipu diri sendiri. Kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita selalu sembunyi di balik alasan-alasan rohani yang penuh perselisihan, alasan-alasan rohani yang menguntungkan diri, alasan-alasan rohani yang membuat kita suka mendebat orang lain. Tujuan mendebat itu untuk membenarkan diri, tujuan mendebat itu untuk menyatakan bahwa kita ini sudah tepat loh melanggar firman ini. Kenapa? Karena aku menang berdebat. Semua ini ada konsekuensinya Bapak Ibu. Karena itu kitab suci berkata, hari Tuhan akan menampakkan semua. Kalau selagi hidup diberi kesempatan hari Tuhan, puji Tuhan, ada kesempatan memperbaikinya. Tapi kalau nanti di tata pengadilan Kristus baru dibentangkan hari Tuhan, semua sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki hidup, tidak ada lagi kesempatan pertobatan. Semua akan menuju pada penghukuman yang kekal. Ratapan dan ketah gigi, kata Yesus, adalah tempat yang disediakan bagi mereka yang menipu dirinya sendiri. Sementara orang-orang yang hidupnya memikul salib, difitnah pun upahnya besar di sorga. Terus mengasihi, terus jalan dalam kemurnian, melayani, berkeluarga, hidupnya selalu selaras dengan firman. Tidak usah khawatir. Penghargaan Tuhan akan datang cepat atau lambat. Selagi engkau hidup atau nanti engkau mengakhiri hidup di dunia ini, penghargaan Tuhan tidak akan beralih dari hidupmu, dari keluargamu, dari rumput garis keturunanmu. Oleh karena apa? Engkau berkomitmen dan engkau konsisten hidup di jalan iman, di jalan hidup Injil Yesus ini. Tuhan akan memberi penghargaan sesuai janji dan kebenaran firman-Nya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, semua ini sudah disingkapkan kepada kita. Ketaatan membawa kelimpahan. Tetapi ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan, berselisih paham, iri hati, kemudian menipu diri sendiri, menganggap diri paling bijak, paling kenal Tuhan, yang paling punya sorga, kemudian menggurui semua orang dengan cara-cara palsu yang bertujuan untuk mengambil uang umat, yang bertujuan untuk menimbun harta ngangkat berkarat lewat promosi rohani, lewat pengajaran rohani yang palsu, yang tidak murni, yang lari dari kehendak dan hati Tuhan itu. Cepat lambat setan akan menuai hidupmu. Cepat atau lambat engkau akan bayar harga, dan penyesalan adalah kata yang masih bagus buat hidupmu, tetapi berakhirnya di tempat ratapan dan ketah gigi adalah tempat yang tidak bisa engkau nyatakan. Makanya di dalam Injil dikatakan, beri aku kesempatan ya Tuhan untuk menyatakan kepada anak cucuku bahwa kekeliruan yang dibuat oleh orang kaya itu tidak sebanding dengan kehormatan kemuliaan diterima oleh Lazarus. Meskipun masa susah hidupnya, bahkan lukanya dijilati anjing, ternyata hidupnya lurus sesuai dengan firman. Kehormatan dari Tuhan selepas dia meninggal dunia. Sementara si kaya yang pelit, yang penuh dengan kesombongan, yang mungkin banyak membeli hal-hal rohani lewat uangnya, pada akhirnya ketakutan hidupnya adalah bukan pada dirinya lagi, anak cucunya semua akan binasa. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, jaga hidupmu. Bukan untuk dirimu pribadi, tapi buat rumpun garis keturunanmu, anak cucumu, bahkan untuk semua orang, bahkan bagi seisi dunia ini. Engkau harus hidup seturut dengan firman, hidup jadi pelaku firman, hidup di dalam kasih, hidup taat akan semua ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Jangan kompromi. Apa yang diperintahkan kitab suci, kerjakan. Jangan engkau kalah oleh suatu keadaan yang disebut kebutuhan. Jangan engkau kalah oleh karena suatu rongrongan istri, ataukah oleh kebengisan oleh seorang suami, ataukah oleh kejamnya anak-anakmu yang mulai punya suatu kemandirian, tiba-tiba sudah menjadi suatu roh kontrol untuk hidupmu. Jangan. Teguhkan hati. Bersama Yesus adalah konsistensi, komitmen iman. Dari hidup memulai dengan roh, mengakhirinya dengan roh, sampai sorga. Hidup di bumi seperti di sorga. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya berdoa Tuhan membentangkan hati yang lembut,
hati yang bisa diajar, hati yang mendengar suara Tuhan, hati yang mau taat akan Tuhan pada kita semua. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online ini. Tuhan kiranya beserta kita semua. Pastor William akan berdoa di dalam doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat dua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja diceritakan firman Tuhan bagian ketiga dari pengertian pesan Tuhan, yaitu ketaatan membawa kelimpahan. Dipesankan Tuhan kepada kita agar menjauhi dosa, pengkultusan, dan hidup jangan mengandalkan manusia. Dan Tuhan inginkan kita kembali hidup menjadi pelaku firman-Nya secara tulus dan murni, supaya kita hidup rendah hati dan hidup dalam kasih. Maka semua janji Tuhan dalam hidup kita pasti tergenapi. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali ganda berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.